selamat datang di channel kita Lembar Cerita Official. Jadi untuk channel yang akan aku bawakan saat ini tuh temanya ruang berpikir, seperti memberikan kita kebebasan untuk berpikir. Nah, karena ini video perdana, materinya nggak terlalu berat ya teman-teman. Kita akan bahas soal lisan. Kenapa sih itu penting? Kenapa sih itu menjadi hal yang perlu kita bicarakan saat ini? Dan apa sih bahayanya untuk kehidupan kita sehari-hari? Kita kan sering dengar kata-kata dasar baperan. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut. So, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikuti video ini sampai selesai. Sering nggak kita sadari, tapi lisan itu sebenarnya membawa kita ke sebuah lingkungan atau membentuk kita dalam pertemanan. Contoh, tapi memang ini nggak sebagai patokan sih, tapi rata-rata orang dengan karakteristik lisan seperti ini yang aku maksud, mungkin lebih halus atau apa, pasti akan mencari lingkungan dengan orang yang berlisan seperti ini. Jadi walaupun kita tidak menyadari akan hal itu, tapi lisan itu memang membawa kita pada lingkungan yang kita harapkan. Kalau itu menurut pendapatku, dan aku sendiri mengalami hal itu. Karena kalau dipikir-pikir ya, dalam mencari teman, aku terkadang masih memperhatikan cara dia berbicara. Bukan berarti aku menilainya secara sifat atau apapun, tapi bagaimana dia berbicara termasuk membuatku tertarik untuk berteman dengannya atau tidak. Dan itu terjadi, dan benar-benar ketika orang itu bisa menjaga lisannya, seolah-olah oh aku sepemikiran sama dia. Tapi sekali lagi bukan menentukan apakah dia baik atau buruk di mataku. Jadi benar-benar kayak untuk mencari lingkungan kita dalam berteman saja, kalau itu menurut pendapatku ya. Terus jadi lisan atau perkataan, kalau di bahasa hukum kita kenalnya bahasa verbal. Nah, lisan tuh apa sih? Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat wajar sih. Apa sih lisan? Oh, lisan itu adalah bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita dengan menggunakan kata-kata. Kalau itu definisi pribadi aku. Tapi banyak definisi-definisi lain, kalian bisa temukan di Wikipedia. Tapi lisan atau perkataan itu sama saja seperti kita mengungkapkan apa yang ada di pemikiran kita. Entah baik itu baik ataupun bisa berbentuk buruk. Terus sebenarnya lisan itu melibatkan siapa saja sih. Nah, soal siapa saja ini bisa bentuknya secara lebih dua individual atau bisa berkelompok. Kayak sering tuh kan kalau di kampus kita menggunakan nggak di kampus sih, setiap hari kita menggunakan lisan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi di sini lisan yang perlu kita lebih perhatikan ketika kita berbicara dengan seseorang atau orang lain, atau kita memiliki seorang lawan bicara. Contoh ketika aku ngobrol sama teman aku, walaupun entah itu sahabat atau apapun, ketika kita ngobrol, lisan itu menjadi hal yang paling penting. Dan wajar lah baper-baper, tapi ketika kita bisa menjaga lisan, pasti hubungan kita dengan teman kita akan lebih baik. Itu paling pertama. Siapa sih yang terlibat? Itu berarti penggunaan lisan menjadi sangat penting ketika kita melibatkan orang lain dalam berkomunikasi. Lanjut ke poin selanjutnya. Apa sih lisan selalu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi lisan ini tuh sebenarnya hal yang sangat-sangat melekat dalam diri kita. Tapi kadang memang kita sepelekan, itu hal wajar. Terus banyak orang yang gak menyadari menggunakan lisan dengan caranya masing-masing. Jadi sebenarnya lisan tuh bisa menjadi karakteristik diri kita. Contoh banyak, bukan mengatakan ini sebagai bentuk perbedaan daerah atau apapun, tapi lisan itu biasanya bisa menciri khaskan diri kita. Contoh, aku orang Jawa, cara ngomongku jelas seperti orang Jawa. Nah, kadang
dari perkataanku atau dari lisanku sendiri orang bisa menilai itu. Nah, kadang itu hal yang nggak kita sadari tapi sering terjadi. Karena tadi udah aku bahas soal bagaimana lisan itu nggak disadari dalam diri kita tapi sering kita lakukan. Tentu saja lisan itu banyak lah jenisnya, kadang ada yang baik, ada yang enggak, kadang ya lisan kadang cuek itu termasuk lisan gak sih? Nggak tahu ya. Nah, jadi di sini aku mau kasih contoh apa sih kadang lisan yang mungkin menyakiti orang lain. Mungkin baik, kalau baik seringlah kita dengar seperti apresiasi, ih kamu cantik, itu wajar lah, tidak terlalu mempengaruhi psikis kita. Tapi yang di sini yang aku mau bahas soal kata-kata lisan yang memang itu bisa menyakiti diri kita, tapi kadang kita nggak sadari. Kadang kita mikir, oh sahabatku bakal paham itu sebagai bentuk bercandaan atau apa. Tapi contoh, kamu kok pakai baju kayak gitu sih? Nah, sebenarnya pemilihan kalimatnya tuh mungkin salah, kalau menurutku salah, tapi kita bisa memperhalus kalimat itu dengan contohnya, yang baju renda-renda itu mungkin lebih cocok ya sama kamu, contoh seperti itu kan bisa, maksudnya pemilihan kata atau pemilihan lisan kita tuh bisa lah diatur lebih baik lagi. Terus sebenarnya ini parah sih, aku juga pernah mengalaminya sendiri. Nah, soal membandingkan orang lain. Nah, kata-kata ini tuh sebenarnya bener-bener mempengaruhi psikis kita. Contoh ketika kita ngobrol sama teman, atau kita sedang berdiskusi sama teman, atau kita lagi ngobrol sama orang tua gitu kan, terkadang muncul kalimat nih, kalau biasanya teman, ih kalau si itu tuh kayak gini ya, tapi kalau si B itu lebih kayak gini, terus kalau menurutku lebih baik dia loh, tapi lebih cantikan kamu loh, gini. Cara lisan yang membandingkan seperti itu tuh sebenarnya nggak baik kalau kita terapkan, tapi namanya manusia, wajar lah. Tapi mungkin lebih ke memperhalus kalimat-kalimat yang kita gunakan. Terus yang sering kita rasakan kalau di rumah, kalau ini banyak banget pasti yang pernah merasakan ini, dibanding-bandingkan dengan adik sendiri, dengan kakak sendiri, dengan anggota keluarga yang lain. Hal itu hal wajar, tapi membandingkan dengan orang lain itu merupakan bentuk lisan yang menurut aku paling menyakitkan. Tapi bisa menyakitkan lain, banyak yang lebih menyakitkan, tapi ini salah satu lisan yang sangat menyakitkan kalau dilakukan. Contoh nih, loh si dia aja, si A tuh loh bisa di rumah membantu gini, sedangkan kamu deh gini. Nah, sebenarnya itu tuh hal wajar sih dilakukan di dalam kita sehari-hari, tapi terkadang ketika itu lebih masuk ke ranah privasi kita, contoh dalam bentuk pekerjaan kita atau apa seperti itu, lebih menyakiti hati kita. Nah, ketika hal-hal seperti itu terjadi, mungkin lebih bisa menggunakan lisan yang lebih baik atau kalimat atau kata-kata yang lebih baik. Dan dalam pertemanan pun sering kita menemukan hal seperti itu, dan menurut aku sebenarnya kita bisa membentengi diri kita sendiri, tapi terlebih orang lain juga harus menggunakan bahasa atau lisan yang lebih halus. Yang lebih menarik lagi sebenarnya ada sih. Jadi ada temanku, kita pernah berdiskusi soal lisan di WhatsApp. Nah, ini tuh sebenarnya bukan lisan ya, tapi bentuknya kan perkataan, kita bisa katakan itu sebagai lisan. Nah, jadi yang pernah dialami temanku gini, jadi di story itu bener-bener, kan story WA tuh bisa disembunyikan atau enggak kayak gitu kan, tapi mungkin karena dia merasa apa yang dia story itu enggak berpengaruh ke orang lain, yang enggak dia tuju atau yang enggak dia maksud hal itu di story WA dia atau kalimat-kalimat yang akan dia tulis di WA, maka dia share semuanya ke teman-teman WA.
Contoh kalimatnya kayak, "Ih, bacot lu," atau apapun itu. Kadang kita yang barusan berinteraksi sama dia kan ngerasa, "Gue nggak ya? Aku nggak ya?" Kayak gitu. Nah, contoh-contoh kayak gitu tuh sebenarnya kita harus menghindari. Contohnya, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih baik, atau kalau aku ya pasang quotes atau apa untuk mengatakan pesan sesuatu ke seseorang. Jangan menggunakan kalimat yang arahnya lebih ke semua orang. Karena aku juga pernah ngerasain hal itu dan itu sakit banget karena kita berandai-andai, ini aku bukannya, ini aku bukannya. Kadang mau minta maaf tapi kayaknya bukan aku. Nah, perasaan seperti itu menyakitkan. Jadi jangan dilakukan membuat story-story WhatsApp yang sekiranya nggak penting. Kalau kamu mau menyindir orang, kamu kirim ke satu orang yang mau kamu sindir. Jadi itu menghindari kebingungan orang lain atau kebodohan orang lain atau perasaan takut orang lain. Karena aku sering merasakan hal itu dan aku tiba-tiba minta maaf. Dan orang yang nge-story itu kayak, "Kamu ngapain minta maaf?" Tapi aku nggak berani untuk mengatakan apa yang dia story itu salah. Tapi nggak apa-apa, itu hal wajar banget karena story WA itu memang kadang buat untuk mengundang cacat. Dan aku mau cerita sedikit soal cerita teman aku. Sebenarnya ini masalah yang sebenarnya menurutku gini sih, tergantung pribadi kita dalam menyikapi. Nah, ini temanku pernah gara-gara perkataan jadi sampai keluar dari universitas dia karena dia merasa depresi dengan hal-hal yang dikatakan oleh temannya. Contoh, sebenarnya temanku nih orangnya lebih terbuka ketika kita mau mengakrab, lebih sebenarnya membutuhkan orang lain dulu untuk mengajak dia berbicara, tapi karena kekurangan dia itu, dia nggak punya teman atau lebih suka menyendiri, lebih suka melakukan apa-apa sendiri. Nah, karena hal itu mungkin teman-teman sekelilingnya berpikir, "Oh, dia nggak butuh kami ya. Oh, dia individualis banget ya." Nah, dari pemikiran-pemikiran kayak gini, tentu saja lah orang-orang di sekitar dia memperlakukan dia dengan tidak baik. Contoh ketika dia meminta bantuan, seolah-olah tidak ada yang mau memberikan bantuan. Ada juga yang sometimes ketika dia punya teman atau dapat teman dia dipengaruhi orang lain atau teman yang lain yang berpikiran jelek tentang dia. Dan ini benar-benar terjadi karena teman aku juga kondisi mentalnya juga nggak terlalu baik. Ketika aku bisa ngomong, kalau dia ngomong kayak gini aku nggak akan dengarkan itu, tapi kalau tipe temanku lebih, kok dia gini ya, dia akan memikirkan kenapa dia melakukan hal ini. Sebenarnya itu nggak penting, tapi balik lagi ke kemampuan mental kita atau psikis kita dalam menerima hal atau perkataan dari orang lain. Itu sih sebenarnya kenapa lisan itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita nggak tahu lawan kita berbicara, lawan kita berkomunikasi itu bisa menerima perkataan kita sama dengan apa yang kita maksud apa enggak. Nah, itu sebenarnya kita harus lihat sih orangnya itu seperti apa. Jadi ketika kita pertama ketemu sama orang, jangan langsung nembak ke kata-kata yang bisa menyakiti perasaan orang lain, lebih menjaga kalimat-kalimat yang kita katakan gitu. Kalau buat aku pribadi sih, lisan itu karena di keluargaku aku diajari untuk lisan itu penting. Jadi ketika aku bisa menjaga lisan aku sama orang lain, aku yakin pasti orang lain akan bisa menjaga lisan sama aku. Contoh, ketika aku berhadapan dengan orang di luar daerah aku tapi tahu cara berbicara aku, cara ngomong aku yang seperti orang Jawa, dan cara ngomong aku yang menghindari kata-kata yang seperti itu, pasti orang yang menjadi lawanku bicara pasti akan lebih menjaga kata-katanya. Dan walaupun awal-awal mungkin enggak menjaga kalimat atau perkataan dia, tapi karena lawan bicaranya menggunakan kata-kata yang baik, aku yakin dia akan menggunakan kata-kata baik. Sebenarnya aku juga sendiri mungkin sering melakukan lisan atau perkataan yang menyakiti orang lain, tapi ya kita berusaha aja sendiri untuk mengontrol kata-kata kita sama
orang lain. Contohnya gitu sih. Sering sih aku kayak nggak sengaja salah ngomong, salah apa yang aku maksud tuh kayak gini, tapi diterimanya kayak gitu, dan itu sering terjadi banget sama sahabatku sendiri. Tapi kalau sahabat kan pasti ngomong, ketika kamu ngomong kayak gini aku jadi ngerasa gini loh. Nah, untung dapet sahabat. Aku takutnya kalau aku nggak dapet, ngomong kayak gitu ke orang yang baru aku kenal, atau orang yang bisa menimbulkan rasa dendam ke orang lain gitu. Nah, ke diri aku gitu. Jadi aku lebih, sebenarnya aku juga masih melakukan hal itu, masih belajar untuk mengontrol kalimat atau kata-kata kita. Tapi diem waktu ngobrol juga nggak baik. Nah, kayak gitulah, lisan penting. Kalau pengalaman pribadi aku ya soal perkataan tuh, pernah akhir-akhir ini ya dibandingin kayak gitu, tapi bener-bener kayak aku percaya ke orang itu, tapi orang itu masih berpikiran aku seperti itu, dan dengan sengaja membandingkan aku dengan orang lain di depan aku, langsung ngomong langsung. So jadi kayak ngerasa aku buruk banget kayak gitulah, dan itu merubah aku dalam banyak hal, dalam aku bersosialisasi dan lainnya. Tapi karena hal itu banyak juga yang aku pelajari, lebih menghargai orang lain sih. Aku ngerasa seperti itu, dan lisan tuh memang penting untuk dijaga, itulah. Tapi namanya perkataan ya, kita ngontrol juga susah. Yang penting gak usah terlalu kebablasan aja kalau ngomong. Terus aku baca beberapa jurnal. Jadi sebenarnya kalau dalam hukum tuh, lisan atau perkataan tuh bisa dipidanakan. Kenapa bisa dipidanakan? Gimana sih sama hukum Indonesia soal perkataan, atau ketika kita menyakiti orang lain atau menggunakan kata-kata yang gak baik, ada gak sih hukum di Indonesia yang ngatur hal itu? Jadi sebenarnya kalau di hukum sendiri namanya tuh lebih ke pelecehan dengan verbal, atau pelecehan seksual secara verbal. Itu bisa lebih di hukum tuh lebih dikenal dengan hal kayak gitu. Atau di sini secara jelas tuh ada di pasal 315 KUHP itu soal penghinaan ringan. Nah, di dalam pasalnya tuh bisa ditafsirkan bentuk penghinaannya tuh dari perkataan, dari lisan atau perkataan kita. Contoh nih, ada orang kan jalan, cewek gitu lewat, ada orang cowok ngatain ih gede atau apapun itu, yang sebenarnya arahnya lebih ke fisik out atau lebih ke pelecehan fisik si cewek. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dipidanakan, dan itu udah ada payung hukum di Indonesia di pasal 315 KUHP. Jadi ketika kita mendapatkan penghinaan kayak gitu, sebenarnya kita bisa melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib, dan hukum di Indonesia tuh sebenarnya udah ngatur hal itu. Terlepas dari gimana penegakannya atau enggak, sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur soal hal tersebut. Jadi kita harus menuntut hak kita untuk mendapatkan perkataan yang baik gitu deh bahasanya ya. Terus aku pernah baca jurnal internasional, enggak sih, baru beberapa hari yang lalu aku baca jurnal internasional. Jadi di sini tuh ditulis kalau di Jepang itu ini artikel dari Jepang ya, tapi isinya tuh soal bagaimana anak-anak itu meninggal, cara meninggal anak di usia 18 tahun. Nah, di situ tuh ada data anak yang meninggal persentasenya sekitar 65% meninggal gara-gara kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perkataan atau lisan. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan betapa pentingnya lisan itu mempengaruhi pemikiran anak dalam sehari-hari. Jadi dalam menjaga lisan kita juga benar-benar harus menempatkan diri juga, nggak cuma lisan atau kata. Sebenarnya kata itu bisa digunakan dengan baik di tempat yang baik, dengan melihat kondisi yang baik, walaupun kita harus menyesuaikan umur
lawan bicara kita dalam kita berlisan atau berkata-kata. Nah, seperti itu sebenarnya harus diperhatikan banget sih. Soalnya di sini datanya 18 tahun tuh sekitar seperti itu tuh karena kekerasan rumah tangga. Kita tahu lah umur 18 tahun kan masih bener-bener labil. Nah, di situ tuh emosi seseorang juga gak stabil, dapat terpengaruh dengan kata-kata. Nah, kita harus menjaga perkataan kita dengan orang yang berumur segitu. Nah, enggak juga sih dengan setiap umur. Nah, kita harus menjaga kata-kata kita setiap orang lah. Terus kenapa sih kita harus menjaga lisan kita? Sebenarnya lisan kita, ketika kita bisa menjaga lisan kita, kita tuh terbiasa ketika kita di dunia pekerjaan. Tentu saja nih lisan menjadi penting karena menjadi penilaian kita dalam bekerja. Nah, kedua tuh ngerasa nggak sih ketika kita menjaga lisan kita ya kan, kita ngomong ketika penting atau ngomong dengan bahasa yang lebih baik, rasa benci orang ke kita juga akan dikit lah orang yang akan berpikiran buruk tentang kita, dan itu menghindari kita sama rasa benci gitu, rasa benci ke orang lain gitu. Nah, yang menurut aku penting juga gini gak sih, aku pernah menemui kata-kata itu bisa menimbulkan rasa dendam orang lain. Nah, itu juga penting banget, kita harus menjaga perkataan kita agar tidak menimbulkan rasa sakit atau rasa dendam orang lain ke diri kita. Nah, ini poin penting juga. Tapi di luar itu sebenarnya lisan tuh membentuk diri kita, jadi harus kita biasakan, kayak melekat gak sih apa yang menjadi pembawaan kita dalam berbicara tuh kadang menjadi penilaian untuk orang lain. Jadi penting, nggak cuma orang lain ya, ketika kita melakukan suatu kegiatan atau apapun itu, kita ngelamar kerjaan dan kita ngobrol sama klien atau entah bos kita. Nah, lisan kita tuh menjadi bentuk penilaian dari orang lain gitu. Jadi sangat penting ya teman-teman. Nah, kalau saran aku ya, karena kita udah ngobrol panjang banget tadi, dan ini karena ini video aku jadi tolong maafkan ya. Nah, saran aku pertama, perhatikan lawan kita bicara. Nah, karena tadi udah aku bilang lawan kita bicara tuh penting, makanya lebih baik kalau kita mau ngobrol dengan santai atau apapun itu, pahami dulu karakternya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tuh biasakan menggunakan bahasa yang baik dan normal. Normal di sini kayak gunakan bahasa yang tidak menimbulkan rasa sakit di orang lain. Nah, tanpa aku jelaskan kalian bisa memilih sendiri kata-kata yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau nggak kalian bisa browsing kata-kata yang buruk kayak apa, banyak yang keluar. Nah, atau enggak kalian bisa merasakannya lah, mana yang baik mana yang buruk. Terus ketiga, lebih mengontrol emosi saat bicara. Nih mungkin agak susah ya, tapi emosi saat berbicara tuh menjadi penting. Kalau aku pribadi sih ketika itu sudah memasuki emosi dalam diri ini, biasanya aku langsung pergi atau apapun itu. Tapi kalau bisa mengontrol emosi dan masih bisa ngobrol, bagus sih. Atau bisa dialihkan pembicaraannya, atau lebih ini gak sih, memunculkan suasana lucu gitu-gitu bisa. Terus yang keempat, menghindari pembicaraan yang menyalot emosi. Nah, itu yang udah aku jelaskan tadi. Kita hindari aja pembicaraannya sekiranya menyolot emosi. Apa ya? Contoh nih yang sering terjadi di dalam mahasiswa ya, kita ngomongin dosen kayak gitu. Kalau sebenarnya itu bisa menyolot emosi, kalau kita udah denger dosennya kayak gitu, kalau kita juga nggak senada sama nggak suka sama dosennya, ya udah kita hindari aja pembicaraan itu daripada kita mengumpat yang nggak baik. Terus terakhir, tanamkan dalam diri kita untuk menghargai orang lain. Nah, poin terakhir ini penting banget karena kalau kita sudah bisa menghargai orang lain, pasti pastilah kita ngomong juga bisa menghargai orang lain, atau kita bisa menempatkan diri kita dalam
membawa suasana dalam ngobrol entah apapun itu, kita lebih bisa membawa hal itu karena kita menghargai lah. Kita karena itu lebih tua, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih baik, atau seumuran kita bisa menggunakan bahasa yang santai tapi nggak melukai hati. Kalau anak kecil lebih ke education-nya aja. Nah, hal-hal seperti itu tuh menurutku awalnya dari cara kita dalam menghargai orang lain. Nah, itu tips dari aku dan penjelasan aku yang sangat sederhana. Semoga kalian paham. Jadi tolong support kita dengan like video ini dan tonton sampai habis. Terima kasih. See you.